Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cobule. Kali ini gue mau bercerita soal perjalanan gue dari Bandung, Banten, Pangandaran, sampai ke Banyuwangi. Perjalanan ini jadi sangat menarik. Kita mulai keindahannya dari sini. Selamat pagi Bandung. Gue masih ada di Bandung ini. Kita mau menuju ke Jakarta. Ini masih jam berapa? Jam hampir 4:30. Mudah-mudahan aman, selamat. Bismillah. Biasanya jam segini belum ada orang, santai aja. Bismillah. Pantai Jawa itu sangat indah. Tidak semua dari kita yang tinggal di Jawa pernah melalui jalan ini. Ada beberapa mungkin ya, tapi yang full gue yakin tidak semua pemotor atau pengendara atau petualang yang pernah melalui jalan ini. Jadi ini jalan ini beberapa section baru, jadi belum tentu dari kita semua pernah melalui jalan ini. Gue pertama tuh berangkat mulai dari Bandung ke Jakarta dulu, karena ini gue mesti ada acara keluarga gitu, jadi gue mesti sampai duluan. Ya walaupun nggak ada hubungannya sama touring kali ini. Terus di sana gue nginep di adik gue di daerah Jakarta Timur. Kemudian dari sana gue setelah stay di Jakarta, gue mulailah perjalanan ini. Habis biasa makan bubur dulu. Masih pagi, jam 5:40, tapi udah terang ini. Oke, kita maju lagi Jakarta. Bismillah. Nah, ini bundarannya di Cianjur, di pojoknya ada mall, City Mall. Kita kanan mengarah ke Jakarta, pos penjagaannya masih ada. Lihat pemandangannya bersih, mudah-mudahan kelihatan di kamera. Tuh lihat gunungnya kelihatan dari sini, cakep banget. Istana Negara. Istana Cipanas terletak di kaki Gunung Gede. Istana ini awalnya digunakan sebagai tempat istirahat Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Istana ini menjadi tempat bersejarah dengan lingkungan alam yang menawan. Macet, yang dari atas macet, dari bawah juga macet. Apa karena minggu kali ya, liburan jadinya. Istana Bogor atau Istana Kepresidenan dulunya dibangun oleh Gubernur Jenderal Belanda, G.W. Baron van Imhoff, sebagai tempat istirahat pada tahun 1745. Dengan luas 28,86 hektar, istana ini menyimpan sejarah panjang sejak masa kolonial hingga kini menjadi simbol penting dalam pemerintahan Indonesia. Begitu gue tiba di Jakarta, nggak lupa gue check up motor dulu. Karena walaupun Blue sehat kondisinya, tapi tetap kita mesti general check up. Jadi paku rem, terus pengereman, handling, power kita periksa semua, ganti oli semua. Jadi mulai dari oli mesin, terus oli gearbox. Terus bahkan gue sempat bongkar shock juga, ganti oli shock karena udah lama nggak pernah diganti gitu oli shocknya. Terus kemudian rem-rem semua dikasih PR baru supaya aman di jalan. Terima kasih TDR udah ngurusin Blue sampai beres. Jadi alhamdulillah hari itu selesai dan gue planning malamnya berangkat. Hari ini gue datang ke DDR, check up Blue udah sampai mana. Hari ini yang dikerjain tuh adalah cek kaki, engine, termasuk cooler segala macam. Sama kita lagi check up juga bearing. Ini penting bearing nih. Karena apa? Kita jalan jauh, bearingnya mesti siap. Sepatu rem semua diganti, terus kemudian oil semua dicek. Jadi persiapannya cukup komplit. Gue janjian sama beberapa temen yang mau start bareng-bareng dari Jakarta, terutama teman-teman Batavia ya, sama teman-teman Jawa juga berdatangan, karena gue itu pengennya startnya sudah ada di TKP sehari sebelum start, karena gue nggak seneng jalan siang.
Karena nih trayek ke daerah sana tuh cukup lumayan padat karena banyak industri ya di daerah Anyar. Kita di Jakarta, kita menuju garis start Rangkas Bitung. Ini sudah siap, kita lihat. Bismillah. Selamat malam. Ini kemarin gue nginep di tempat adik gue 1 malam di daerah Tistas itu, terus kemudian ini gue sekarang menuju ke start point di Rangkas Bitung. Ini masih 1 hari sebelumnya guys, jadi kita lebih cepat, lebih sampai, lebih enak, jadi nggak kedagar-dagar. Ini baru sampai daerah apa namanya nih? Fatmawati ya. Fatmawati, kita terus lagi menuju ke daerah Rangkas Bitung. Mudah-mudahan jalanan, ini orang pada pulang kantor, tapi ya bismillah kita pelan-pelan aja. Bismillah. Mulus cakep banget ya nih, ada jembatan. Dulu masih berantakan, sekarang udah jadi kayak gini cakep banget nih. Berangkatlah gue malam-malam sama beberapa temen dari JMO. Ada Ica, ada Mucle, terus sama beberapa teman lagi. Jadi start gue dari sana, terus janjian sama teman-teman dari Demons yang mau ketemu di daerah Tangerang. Kita sudah dekat menuju ke kota Serang. Barusan tadi kita istirahat di daerah Tangerang situ nunggu teman-teman. Sekarang kumpul nih. Ada dari Sulawesi, ada dari Demons, sama kita dari JMO. Ada presiden juga dari Jawa Tengah, sama Om Andreas dari Jawa Timur. Jadi lumayan lah ini kita bisa kumpul rame-rame. Bismillah. Stop dulu gue di sana, janjian kita jalan sama-sama. Di tengah jalan ada jalan cor-coran lagi, di sebelum masuk ke daerah Rangkas ya, itu ada jalan baru lagi di beton. Jadi kita lewat jalan kecil terpaksa tuh. Nanti gambarnya sebagian lo kasih lihat tuh. Itu lucu juga ceritanya. Jadi ini jalannya jalan kecil, jadi tuh anak-anak pada tembus semua di sini tuh. Gas, gas, gas. Ya gitu. Tiba di Rangkas itu tengah malam, langsung istirahat. Rangkas Bitung, ini ada patungnya nih, kayak welcome to Rangkas. Dulu waktu kecil gue sering kesini karena ada om gue nikah sama orang sini. Jadi ini udah lama sekali nggak pernah masuk sini. Gue nggak kenal lagi sih kota ini modelnya kayak apa. Cuma aduh jalannya nggak begitu bagus ya, banyak jalan lobang-lobang. Kita sampai di Hotel Harisna namanya. Assalamualaikum. Selamat siang, pagi menjelang siang. Kita udah di Rangkas betul ya? Rangkas Bitung. Udah ada Kang Asep tuh. Jauh-jauh dari Cilacap. Ikut tour guide juga kali ini. Ini kita lagi register segala macam urusan sama panitia. Terus motor-motor juga udah mulai banyak, sekitar siang pada datang semua nanti. Jadi semoga nanti malam ada gala dinner rencananya sama Bupati. Mudah-mudahan seru acaranya nanti ya. Oke, nanti gue update lagi. Sambutan dari Banten juga luar biasa. Semua walaupun tim yang tidak banyak dan klubnya tidak besar, tapi mereka semua kompak untuk menyambut kita se-Indonesia untuk di acara ini. Ini teman-teman BPM lagi persiapan register buat teman-teman tour guide yang mau masuk nanti. Jadi mereka nyiapin panitia khusus buat pencatatan, pembagian hotel segala macam. Keren. BBM keren. Siap Om. Yoi. Terus kemudian pagi-pagi gue diajak jalan-jalan dulu sama Haji Agus. Terima kasih Haji Agus. Jadi gue diajak mampir ke rumahnya karena gue janji sama dia. Gue beberapa kali main ke sini belum pernah mampir ke rumah lo, jadi terpaksa. Jadi gue terpaksa ya. Jadi gue paksain diri untuk mampir berkunjung ke rumah dia. Terima kasih Ji. Selamat pagi. Ini kita masih ada di Rangkas. It looks very different. Udah lama nggak kesini jadi kita nggak tahu. Diantar sama Pak Haji Agus dari Banten. Ini ada kayak bendungan buat masyarakat sekitar. Kita ke arah ke kantor Bupati sekarang. Dia kantor ini.
bagus ya. Rame memang. Ini. Banten, yang dulu dikenal dengan nama Bantam, adalah pelabuhan penting pada masa lalu, dikenal karena keterbukaan dan kemakmurannya. Sejak abad ke-5, Banten merupakan bagian dari Kerajaan Tarumanagara, dengan peninggalan seperti prasasti Cidang Hiang yang ditemukan di Pandeglang. Setelah runtuhnya Kerajaan Tarumanagara, Banten berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda. Pada tahun 1527, Maulana Hasanuddin mendirikan Kesultanan Banten, yang kemudian berkembang menjadi pusat kekuatan di Jawa Barat, menggantikan Kerajaan Pajajaran setelah penaklukan oleh Maulana Yusuf pada 1579. No, jauh-jauh nih. Di Banten sendiri sebetulnya kita disambut sama selain keluarga besar Banten, kita juga disambut sama Pemda setempat. Jadi Pemda ini menyediakan tempat di pendoponya gitu. Bahkan kita sempat bersama-sama dengan PJ Bupatinya. Bahkan ada beberapa pejabat juga ikut trip ini yang tadi gue ceritain. Seru. Jadi kita bercengkrama di sana, kita nikmati kuliner khas Banten yang which is enak sih makanannya. Ada hiburan juga, kita disuguhi tarian tradisional dari Banten gitu. Jadi kayak dendang gitu, ada 6 atau 12 laki-laki kali ya main dendang ini. Keren banget. Kita ramah-tamah juga sama teman-teman IMO Indonesia karena kita sepakat memang startnya dari Banten. Kemudian selesai ya ada hiburan sedikit, biasa Teteh Rimbul nyanyi. Thank you Teteh menyempatkan hadir di Titik Start. Serang, ibu kota provinsi Banten, menawarkan keindahan alam dan warisan budaya yang memukau. Dengan lokasi strategis di tepi Selat Sunda, Banten menjadi gerbang penghubung antara Pulau Jawa dan Sumatera. Di Serang, kita bisa menemukan pantai-pantai indah, seperti Pantai Anyer yang terkenal, serta sejarah Banten lama yang kaya dengan peninggalan Kesultanan Banten. Dikenal juga sebagai pusat ekonomi dan industri,
Banten adalah perpaduan harmonis antara modernitas dan keindahan alam yang menanti untuk dijelajahi. Terus kemudian malamnya kita istirahat, prepare buat besok paginya. Pagi-pagi kita bangun, kita janjian jam 7 start, karena ini Pemda sudah menyediakan waktu juga buat start bareng-bareng. Kita kumpul di sana, hadir sekitar 190 motor, ya, jadi hampir 200 ya. Ini cukup lumayan nih. Terus dari sana kita dapat sedikit brief dulu dari Korpen, Om Ucang. Terus Presiden juga memberikan wejangan, terus pejabat setempat juga memberikan wejangan, memperkenalkan daerahnya lah. Nanti kita mampir kemana. Yang keren, waktu dari start, anak-anak udah heboh juga tuh. Ada yang TikTok, ada yang yel-yel gitu ya. Ya semangat pagi lah, supaya paginya bersemangat. Kesiangan. Ampun. Ini yang mau sampai Banyuwangi. Selamat pagi, Om Aco. Pagi. Gimana tidurnya? Agak kurang. Agak kurang. Gue nggak tahu, pokoknya malam ini tidurnya rada kurang smooth kali ya. Jam berapa tidur? Gue cepat sebenarnya, ada yang lama. Jadi gue nggak tahu, pokoknya malam ini tidurnya rada-rada nggak smooth gitu. Tapi ya mungkin hari pertama kali ya. Jadi ini kenapa di sini sih? Numpang, bentar lagi beres-beres. Ini gue paling benci nih, orang punya motor, kan ada spionnya, taruhnya di spionnya. Nah terus stage pertama kita menuju ke Pelabuhan Ratu. Tapi sebelum sampai ke sana kita masuk ke spot wisata yang ditunjuk sama teman-teman Banten. Adalah Baduy Luar. Dia bikin tugu, ada parkir, keren tempatnya. Nanti kita update lagi di sana. Terus terima kasih juga Pemda ya, Pemda Banten, Serang itu luar biasa. Mereka mengakomodir kita waktu start. Bahkan salah satu pejabatnya ikutan di trip ini, walaupun nggak terlalu jauh ya, cuma sampai perbatasan Jawa Barat. Perbatasan Rangkas sama Cianjur kali ya. Ya dari situlah mereka stop. Dari sana seperti yang diceritakan sama Pemda setempat bahwa kita akan dibawa ke sebuah tugu, bukan tugu ya, jadi ini kayak situnya Baduy. Jadi mereka sudah, kalau nggak salah ini pernah diresmikan sama Menteri juga. Jadi ini salah satu kunjungan wisata yang jadi unggulan di Banten. Keren tempatnya, menarik. Dari sana kita stop dulu, start pagi, kira-kira kesana cuma berapa jam. Cuma sayang jalannya ada beberapa section yang masih belum bagus ya. Dibanding dulu gua pernah lewat daerah sini udah hancur banget. Jadi ini udah jauh lebih bagus, tapi ya ada beberapa section yang mesti diperhatikan. Tapi alhamdulillah kita sampai semua di sana. Kita ada lapangan parkir gitu, kita berdiri di situ. Terus kemudian anak-anak pada sebagian masuk ke dalam, menikmati Baduy ya. Kata Adinda Ludi, Presiden katanya cewek cakep-cakep. Terus kita berfoto-foto di sana sambil menikmati keindahannya. Dan jadi Baduy itu ada kulturnya, ada budayanya, terus sama kearifan lokal yang mereka pertahankan sampai sekarang. Jadi itu keren buat gue. Jadi kalau lo main daerah sini, sudah semakin mampir ke sana. Keren. Ini sekarang kita menuju ke Baduy Luar tapi ya, bukan Baduy Dalam. Katanya pemerintah sudah bikin tugunya gitu, sama ada satu spot yang bisa kita kunjungi. Kita lihat nanti kayak apa tempatnya. Semoga sih keren ya. Dulu nih jalannya hancur banget, tapi sekarang udah dibikin, sudah diperbaiki. Ya better than
band apa yang dulu ya, dulu mungkin hancur banget, sekarang udah lumayan bisa dilintasi. Jadi ini salah satu upaya pemerintah Banten, khususnya Lebak gitu ya, supaya meningkatkan kunjungan wisata ke daerah. Keren. Desa Wisata Sabah Budaya Baduy, yang berlokasi di Kabupaten Lebak, Banten, menawarkan pesona alam dan budaya yang khas. Terletak di ketinggian 300-600 meter di atas permukaan laut, desa ini menyajikan pemandangan bukit dan perkebunan yang asri. Dengan populasi 26.000 jiwa, desa ini mempertahankan tradisi dan seni kriya seperti anyaman bambu, madu hutan, serta produk fashion khas Baduy. Desa ini mempromosikan pariwisata berbasis budaya yang mendalam dan kaya akan kearifan lokal. Aduh, capek. Padahal masih belum ada setengahnya kita di desa adat ini. Sampai kapan Yong? Campur ketiga. Sampai ketiga ada apa Yong? Sama sih sebenarnya. Sama aja. Cuma ada lumbung di atas, ada lumbung padi. Jadi suasananya Suasananya dingin. Agak dingin. Di atas makin naik makin dingin. perjalanan ke sini gimana Om? Ya walaupun capek tapi memang harus dinikmati. Termasuk ridingnya? Jarang-jarang kesini kan. Termasuk ridingnya? Termasuk ridingnya jalannya bambi jelek. Tapi ini kan masih tapi awal. di Baduy ini gadisnya cantik-cantik. Temukan pesona desa wisata Sabah Budaya Baduy yang terletak di pedalaman Kabupaten Lebak, Banten. Masuk 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia, ADWI 2022, desa ini menghadirkan keunikan budaya suku Baduy yang masih mempertahankan tradisi kuno. Tanpa listrik dan teknologi modern, keindahan alamnya yang asli, seperti bukit dan perkebunan, ditambah kerajinan tangan khas seperti anyaman bambu, gelang kayu, serta produk madu dan gula aren, menjadikan pengalaman berkunjung penuh makna. Nikmati kehidupan alami dan damai di tengah keaslian budaya Baduy. Dari sana, kemudian kita regroup lagi, and then kita start menuju section berikutnya adalah Labuan Ratu. Sekarang Haudi, Labuan Ratu. Itu dulu dari gue. Nantikan di section berikutnya. Gue banyak sekali cerita soal perjalanan trip kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Selalu yang pesan gue, utama selamat dalam berkendara. Yang kedua, hormati pengendara lain. Yang ketiga, oleh motor yang tetap di bawah. Oke guys, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep rock and roll guys.